A. Definisi ukut. Ukut merupakan bahasa Arab jamak dari akad yang berarti akad, yaitu artinya mengikat, bergabung. Jadi, akad adalah kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berkewajiban melaksanakan apa yang telah disepakati. B. Rukun akad. Rukun akad ada 3, yaitu yang pertama A. Al-aqidain ialah para pihak yang terlibat dalam akad. B. Mauqud alaih ialah objek atau benda yang hendak diakadkan. C. Sigat al-aqd ialah pernyataan para pihak yang berakad melalui ijab dan qabul. C. Syarat akad. Yang pertama yaitu objek akad harus dihalalkan oleh syara. 2. Harus berwujud atau ada. 3. Harus diketahui atau harus jelas spesifikasinya. 4. Harus diserahkan. D. Ragam akad. Yang pertama yaitu akad munjiz, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. 2. Akad mualaq ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad. 3. Akad mudhaf, yaitu yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai pengulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Definisi maisir. Dalam literatur Islam, istilah maisir secara lugawi berasal dari yasara atau yusr yang bermakna mudah atau yasar bermakna kekayaan. Sedangkan secara istilah, maisir adalah bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah kata azlam yang berarti perjudian. Sedangkan judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, yaitu dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Agar bisa dikategorikan judi, maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Yang kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Yang ketiga yaitu pihak yang menang mengambil harta atau sebagian ataupun seluruhnya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Landasan hukum maisir. Perjudian atau al-maisir terlarang dalam syariat Islam dengan dasar Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalam firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Sedangkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, mari aku bertaruh denganmu, maka hendaklah dia bersedekah. Macam-macam maisir. Pada masa jahiliyah dikenal 2 bentuk maisir, yaitu al-muhatarah dan al-tajzi'ah. Al-muhatarah yaitu taruhan di mana 2 orang atau lebih menempatkan harta atau istri mereka sebagai taruhan dalam suatu permainan. Sedangkan al-tajzi'ah, judi dipraktekkan dengan cara 10 orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Selanjutnya adalah riba. Riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan atau aziyadah,
berkembang atau an-numu, membesar atau al-ulu, dan meningkat atau al-irtifa. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai usuri, dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan yang banyak. Riba secara bahasa yaitu ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara umum, pengertian riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Landasan hukum riba itu ada dua. Yang pertama Al-Quran. Riba terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Dan yang kedua yaitu hadis dari Ubadah bin Sami radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum, dan barang siapa yang membayar lebih atau menerima lebih, dia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima sama saja. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dan dari Ubaidah bin Syamit bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambah atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Hadis riwayat Imam Nasyai. Selanjutnya yaitu macam-macam riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu riba buyu' atau jual beli. Dalam riba buyu' jual beli, ada 6 jenis barang yang masuk dalam kategori barang ribawi, yakni emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Ada 3 macam riba dalam kondisi jual beli, yaitu yang pertama yaitu riba fadl. Jenis riba ini terjadi tak kala ketika kegiatan jual beli atau pertukaran barang-barang ribawi namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang B yaitu riba yad. Riba yad terjadi saat proses jual beli barang ribawi maupun non ribawi disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Riba yad terjadi ketika proses transaksi tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran. Jadi, saat proses tersebut tidak ada kesepakatan sebelum serah terima. Yang C yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah terjadi tak kala ada proses jual beli dengan tempo tertentu.
Transaksi tersebut dilakukan dengan dua jenis barang ribawi yang sama, namun dengan penangguhan penyerahan atau pembayaran. Yang kedua yaitu riba ad-duyun atau hutang piutang. Ada dua macam riba dalam proses hutang piutang. Yang pertama yaitu riba qard. Riba qard terjadi ketika ada penambahan yang dihasilkan atas pengembalian pokok pinjaman yang disyaratkan kepada muqrid atau pemberi hutang. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah terjadi ketika ada penambahan hutang melebihi nilai pokok pinjaman karena muqtarid atau penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Garah secara bahasa berarti peraturan, al-mutarah, dan ketidakjelasan al-jala. Istilah garah banyak ditemukan dalam ekonomi Islam karena kegiatan termasuk proses jual beli. Rasulullah melarang jual beli garah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah melarang jual beli al-hasya dan garah. Jual beli garah adalah jual barang yang tidak pasti, sehingga tidak nyata bentuk, wujud, dan hal lain pada barang yang akan dibeli tersebut. Maka jual beli ini dilarang karena ketidakpastiannya. Macam-macam garah. 1. Madum, membeli barang yang belum ada. 2. Jual barang yang tidak jelas sifatnya. 3. Jual barang yang tidak bisa diserah terimakan. 4. Jual beli tanpa kejelasan harga.